pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Print In, di mana sekarang kita mengadakan podcast besar-besaran, yaitu podcast SMK Al-Mu'in. Perkenalkan, nama saya Ayunia Kainisa. Saya utusan dari kelas 10 guys. Dan kita akan kedatangan tamu nih guys, yang dimana sangat terspesial nih guys. Coba Mbak, perkenalkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Khairatul Rahmah. Saya utusan dari kelas 10. Nah, saya sekarang di sini sedang diundang ya guys. Diundang di mana undangan ini sangat spesial bagi saya ya. Undangan ini untuk undangan acara podcast ya guys. Oke Mbak. Saya punya satu pertanyaan nih Mbak buat Mbak. Boleh. Kita kan apa yang kita lakukan itu kan harus ada niatnya ya Kak ya. Iya. Yang dimaksud niat itu apa Kak? Niat itu kan banyak ya, bisa niat keburukan, niat kejelekan. Kalau kita meniatkan itu dengan keburukan, lah keburukan itu sudah dicatat mulai dari hati kita. Kita niat di dalam hati, semuanya itu udah dicatat sama malaikat. Nah jadi kalau kita itu niatan itu bagus, insya Allah mulai dari hati kita, udah sama malaikat itu pahalanya sudah dimengalirkan gitu. Jadi ya kalau kita ingin meniatkan sesuatu, niatkan yang bagus, yang baik-baik. Nah jadi kita kalau niat nih ya Kak ya, kalau mau niat itu berarti sudah dicatat sama Allah. Iya, sudah dicatat semuanya gitu. Ya jadi kalau kita niat keburukan, berarti keburukannya kita udah dicatat. Misalnya niatnya ingin berfoya-foya. Nah, sebelum kita melakukan berfoya-foya, niat aja itu sudah dicatat semuanya. Sudah dicatat buruk. Mendapatkan dosa Kak? Ya mendapatkan. Karena niat kita itu buruk gitu. Oh gitu Kak. Terus gimana ya Kak ya? Kalau seumpamanya kita niatnya mau punya puasa sunnah apa gitu, apakah itu juga dicatat juga Kak? Iya, karena kan kita sudah mengadakan sesuatu yang ada di hatinya kita untuk kebaikan gitu. Walaupun Mbak hanya niat doang ya, tanpa berstatus melakukan, nah kita itu sudah dicatat kebaikannya, sudah dicatat sama Allah semuanya. Gitu. Jadi kita mau melakukan sesuatu itu harus dari niat ya Kak. Iya, apalagi kalau mau mencari ilmu ya. Iya. Kalau mencari ilmu itu harus ada niatnya ya. Kalau kita mencari ilmu tanpa niat, lah kan percuma kita mencari ilmu tanpa niat. Ya itu gitu. ya kan jadinya tidak barokah. Ya enggak barokah gitu. Ya semuanya kan harus niat yang baik gitu. Niat bersungguh-sungguh gitu. Kalau niat itu kan menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan kelakuan gitu. Kalau yang dimaksud doa itu apa ya Kak ya? Ya kalau kita kan ini kan tentang mengadakan podcast ya yang berjudul mencari ilmu ta'limu ta'lum gitu. Kalau kita berdoa untuk mencari ilmu, insya Allah sama Allah itu semuanya akan digampangkan segalanya gitu. Udah diurus segalanya. Kalau kita nggak berdoa gimana kita mau mendapatkan petunjuk dari Allah gitu. Gimana dengan maling apa itu kalau berdoa gimana Kak? Ya mana ada maling berdoa, kan nggak mungkin banget maling berdoa. Cuman ya, ada niatan buruk gitu. Oh gitu Kak. Ya mana ada coba maling berdoa, ya Allah semoga gak ditemu orang, kan gak mungkin banget gitu. Berarti kita harus berdoa dulu ya Kak ya, biar lancar ya Kak ya. Ya supaya dapat petunjuk dari Allah, supaya bisa tambah dipertahankan ilmunya sama Allah gitu. Berarti kita apa-apa itu harus doa. Harus Ya, berdoa. Kak, ya? Doa tanpa usaha itu percuma. Usaha tanpa doa aja percuma. Mustahil kalau orang mencari ilmu itu tanpa doa itu mustahil banget. Mustahil banget. Ya mustahil.
Kalau yang dinamakan tawadu itu apa ya Kak? Tawadu. Ya kalau Eh, mungkin kakaknya masih kurang ya Kak ya. Oh ya. Sekarang saya punya pertanyaan lagi nih Kak. Yang maksud guru yang baik ini apa ya Kak? Soalnya guru itu kan berfase-fase. iya kan tidak ditemukan ya. Guru itu baik Ada yang dari baik, mananya iya. gitu kan ya Kak ya. Ya kalau kita mencari guru itu harus yang baik. Karena kalau guru yang ditiru jelek itu kan nggak Iya. mungkin ya. Kalau semisal kita mencari ilmu lah petunjuknya itu sangat tidak berakurat buat kita gitu. Kalau guru udah gitu ya jangan mau diatur guru yang kayak gitu. Kalau kita ingin mencari ilmu ya harus bersungguh-sungguh mencari guru yang baik. Kalau gurunya itu nggak tepat buat kita ya jangan ditiru gitu. Apa kita dosa juga Kak? Ya kalau kita mengetahui hukumnya, misalnya guru itu menyuruh kita yang enggak, yang aneh-aneh gitu. Kalau kita mengikuti, padahal kita udah tahu hukumnya itu bagaimana Iya. gitu. Ya jadi kita nggak boleh mengikuti guru yang seperti itu, nggak boleh Mbak. Ya benar semuanya kan harus taat kepada guru. Tapi kalau taat dengan secara kejelekan itu tidak boleh. Jadi kita kalau mau mencari ilmu itu harus mandang gurunya gitu tak Iya Kak ya? juga harus mandang gurunya juga. Oh, jadi kalau pelajarannya gak sepikiran sama kita, Bukan apapun nggak sepikiran. Iya. Kalau nggak sepikiran itu kan kayak nggak paham gitu. Iya iya Kak, ya, Kak, ya. Misalnya guru itu mencontohkan yang tidak baik untuk kita Iya. gitu. Kita harus jauh dari guru itu gitu. Ya jadi kan jadi contoh kan buat kita kan ya Kak ya. Iya. Seumpamanya gurunya itu gak baik gitu bagi kita. Ya nggak bagus juga buat kita contoh itu. Gitu Kak. Terus yang maksudnya ada pada pencari ilmu tuh apa ya Kak ya? Ya kalau ada pada pencari ilmu sudah kan tadi itu kan niat, berdoa, sama istiqomah, sama mentakror, murojaah. Kalau kita tidak memurojaah hafalan kita atau ilmu kita, percuma kita mencari ilmu kalau ilmu itu tidak ditakror gitu. Bisa hilang dari pikiran Ya kita. itu Kak, percuma banget ya Kak ya. Iya, percuma banget. Jadi kalau kita mencari ilmu, jangan cuman dicari gitu. Nanti kalau misalnya ilmu itu udah melekat di hati kita, insya Allah ilmu itu sudah barokah. Jadi kalau kita mencari ilmu itu harus dimurojaah, ditakror lagi gitu. Hingga tidak lupa pada ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Apakah fokus itu wajib Kak dalam mencari ilmu? Ya fokus gini, misalnya pelajaran itu ada 5. Ya. Lah kita 5 ini nggak ada yang paham. Padahal kita udah berdoa udah apa gitu. Tapi kita kalau memang ingin fokus ya, fokuskan ke pelajaran yang pertama dulu. Apa itu Kak? Coba Kak sebutkan Kak. Ya misalnya kayak pelajaran fikih, tauhid gitu. Kalau kita mendalami dua-duanya, tapi kita belum memahami itu percuma. Kalau semisalnya kita ingin mendalami banget itu harus satu persatu. Percuma kita mempelajari banyak, tapi kalau gak ada yang paham itu percuma. Lebih baik kita itu memfokuskan satu pelajaran gitu. Sampai satu pelajaran itu kita sangat memahiri gitu. Kalau kita udah mahir kan sudah Di luar enak kepala gitu. gitu, Iya, ya sudah Kak ya. enak. Lebih baik kita fokus satu dulu baru ke yang satunya. Karena Apakah kalau kita harus mentakror lagi Kak? iya harus karena ilmu itu kan tidak langsung melekat kan di pikiran kita. Jadi kita harus mentakornya lagi, murajaah lagi. Biar supaya ilmu itu tetap ingat gitu Iya Kak ya Kak ya. Ya kalau kita sifat kita udah membaik, berarti ilmu itu udah menyentuh di hati kita. Gimana yang punya sifat
hatinya keras itu gimana kak? Ya keras itu berarti ilmunya itu belum melekat di hatinya. Saya kan punya temen ya kak ya. Ya. Dia tuh pengen hafal katanya kak. Pengen itu ya, Pengen cepat iya, pengen nangkep cepet menghafal gitu. itu ya kak ya. Tapi gak bisa kak. Masalahnya tuh anaknya tuh semangat banget dalam mencari ilmu. Sedangkan Ya. dia tuh gak bisa kak. Ya aslinya bisa karena kan udah didereti semangat gitu. Kan orangnya udah semangat, berdoa dan berusaha. Kan meskipun dia itu tidak bisa menghafalkan sampai dia itu nangis-nangis gitu. Kalau udah ditambahi dengan doa, berusaha, insya Allah ilmu itu akan datang sendiri pada kita gitu. Yang penting kita itu berdoa dan berusaha. Itu kuncinya kalau kita mencari ilmu. Mustahil kan ya Mbak mencari ilmu tanpa Banget, doa. Kak, nggak tanpa doa. Mustahil. Ya Lagi mungkin Allah gak ya mungkin Allah kalau baik itu ya akan dibantu Iya. meskipun tidak berdoa, Kalau- tapi ya itu kan gak mustahil juga Iya. kayaknya kak ya. kalau doa Tanpa doa. kita itu sudah tidak dikabulkan oleh Allah, ya kalian itu harus introspeksi, harus islah diri. Mungkin kita itu masih berbanyak dosa, kita harus banyak-banyak ampun kepada Allah supaya doa-doa kita, ilmu-ilmu kita itu sudah dikabulkan semuanya sama Allah. Kan ada pepatah ya kak ya. Apakah kita harus mencari ilmu tuh harus ke negeri Cina gitu Ya, kak? enggak ke negeri Cina gitu. Kan kalau kita memang sudah mempunyai cita-cita, kita itu harus tanamkan dulu semuanya, tanamkan di hati. Ya kalau punya cita-cita ya enggak harus ke negeri Cina. Kalau mencari ilmu enggak harus ke negeri Cina. Tapi emang lebih baiknya mencari ilmu itu kita harus gimana? Fokus jauh dari orang tua. Biar kita itu fokus, enggak kepikiran ini itu gitu. Biar kita itu usahanya dengan jelas gitu. Kalau kita jauh dari orang tua yang kan udah kerja ini itu yang udah urus segalanya. Kita itu harus bersungguh-sungguh untuk membalas kedua orang tua kita gitu. Jadi kita kalau misalnya kita mencari ilmu dengan jauh, kita kan enak kalau mau ketemu orang tua itu udah pinter, udah ini bisa itu gitu. Ya jadi kalau kita itu mencari ilmu, gimana ya harus jauh gitu supaya ilmu itu juga bisa jauh gitu. Yang kita pahami bisa Jadi jauh kita harus juga. sungguh-sungguh ya kak ya. Iya. Karena orang tua itu kan juga bersungguh-sungguh biar anaknya itu Ya pintar. karena kan orang tua kita kan susah payah tuh kak Iya. untuk menjadi dana untuk Ya, kita kak. justru itu orang tua mencari dana untuk kita untuk mencari ilmu. Kasihan kan kalau orang tua kita jauh-jauh panas-panas mencari uang buat kita. Kita mainnya cuma foya-foya, nggak pantas banget buat kita. Nggak pantas banget buat balasan orang tua kita gitu. Apalagi yang jadi santri ya kak ya. Iya, kasihan banget gitu ya. Kakak ini santri apa bukan ya kak? Santri lah Mbak, yo gitu. Gimana kak pengalaman kakak menjadi santri? Pengalaman saya menjadi santri itu namanya juga mencari ilmu ya. Tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau aku sih udah agak lama di sini gitu, cari ilmunya. Gimana kak? Apa kerasan dengan keilmuannya? Apa gimana Ya, kak? Gitu, kak? masih pemula. Mencari ilmu itu memang rumit banget. Tapi kalau disertai dengan doa dan berusaha, insya Allah mencari ilmu itu akan semudah-mudah apa yang kita pikirkan. Kakak selama mondok, selama nyantri nih ya kak ya. Iya. Coba kak keterangkan di sini sudah memperoleh apa aja kak? Iya. Dari ilmu coba kak dari ilmu fikih dulu kak. Ya kalau masalah toharo ya banyak. Toharo, najis gitu. Mungkin
kan dulu ya masih kecil itu waktu aku masih kelas 4. Mungkin cuman banyak main ya di sini karena belum ngerti istimewanya ilmu itu apa gitu. Jadi cuman main doa. Apakah di satu anggota itu Kak, anggota niat mencuci tangan, apakah itu ada niatnya Kak? Semuanya ada niatnya ya Mbak. Misalnya kita wudhu. Ya. Yang dinamakan niat itu kan niat kan menyengaja sesuatu berbarengan dengan niat. Misalnya kita wudhu. Wudhu kita kan mulai dari muka. Kita membasuh muka, di dalam hati kita itu niat. Karena niat kan ada di dalam hati. Misalnya gini, nawaitul wudhu'a itu berbarengan Dengan niatnya ya Kak iya, ya? berbarengan. Sama gerakannya juga Iya. Kak? Menyengaja sesuatu berbarengan dengan niat. Kita kan berwudu udah disengaja, masa iya kita berwudu gak sengaja kan gak mungkin. Apakah kita kalau dilakukan dengan secara tidak berbarengan itu apakah tidak sah Kak? Ya bukan tidak sah, tapi lebih afdolnya kalau kita menyengaja sesuatu itu harus berbarengan dengan niat gitu. Misalnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu. Terus berbarengan dengan sama kayak kita sholat, niat sholat Isya. Misalnya, Allah itu di dalam hati kita itu niat. Iya, niat. Allah usolli, Allah gitu. Kita mengangkat tangan di dalam hati kita mengucapkan usolli fardhal isya'i arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Berarti kembali dengan yang tadi ya Kak, kita Iya. harus berbarengan dengan niat ya Kak ya. Niat, berbarengan dengan niat. Ini sama kalau mencari ilmu. Kita mencari ilmu sambil berdoa, niat dengan baik, niat dengan giat, niat dengan apa yang telah kita pikirkan gitu. Mungkin kalau kayak masalah ya kalau kita nggak niat ya gimana ya Mbak? Ya itu Kita kan, tetap melakukan. wudhu aja sudah ada niatnya ya Kak ya. Apalagi kita melakukan sesuatu itu kan harus ada Ya, niatnya semuanya juga, ada ya, Kak, ya. niatnya. Kita di acara gini aja kan udah diniatkan. Ya, ya kita itu udah harus berdoa, berusaha. Mau membasuh muka aja ada doanya Kak. Apalagi kita gak doa sama Allah ya mustahil. Mustahil Gitu ya, karena Kak, ya. Allah yang sudah membantu kita Iya segalanya. karena Allah yang sudah membantu kita ya Kak ya. Allah yang tahu segalanya gitu. Masa iya kita melakukan itu tanpa doa? Lah Allah mau kasih petunjuk dengan apa kalau kita tidak meminta pada Allah? Iya, itu iya. Ya kan. Aduh. Iya, mustahil ya. Allah itu Mustahil sudah- banget Kak. Karena kan Allah yang Apakah Kak sudah mengatur. mempunyai pengalaman yang gak mustajab gitu tuh Kak? Ya kalau gak mustajab ya sering, tapi ya cukup berdoa dan berusaha aja. Kita harus introspeksi dulu, islah diri dulu. Kita itu banyak dosa apa enggak? Gitu. Kalau doa kita udah langsung diistijabahkan sama Allah, berarti kita itu sudah menjadi orang yang terpilih gitu. Wow. Jadi kita harus jauhin niat dengan semuanya yang tadi itu ya Kak Iya. ya. Apakah ada pertanyaan lagi Kak? Apa yang mau ada diterangkan Kak? Ya, kakaknya aja kalau mau bertanya. Mungkin ini cukup ya Kak ya. Soalnya saya masih ada kepentingan ya Kak ya. Terima kasih ya Mbak buat acara podcast Ya. ini yang spesial. Terima kasih segalanya. Seru ya Kak ya. Lumayan seru banget. Itu bisa memperoleh apa ya? Memperoleh lebih banyak gitu loh. Ya sudah ya Kak ya. Ya. Sampai jumpa di mungkin lain kali lagi ya Kak ya
di podcast ini ya Kak ya. Ya sudah Kak, bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.